Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 41, ayat 46 sampai 57. Mari kita baca bersama. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua, diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Hari ini saya akan berbagi firman dengan judul, Kedua anak laki-laki Yusuf, melupakan dan berbuah. Pertama-tama saya akan menunjukkan beberapa foto. Kepala sebuah patung dipenggal dan bagian wajah pada koin atau lukisan dihapus. Bahkan, pada sebuah prasasti, tulisan yang terukir telah dilenyapkan. Ini semua adalah upaya untuk menghapus wajah dan nama seseorang dari sejarah. Dalam bahasa Latin, hal ini dapat dijelaskan dengan istilah damnatio memoriae. Jika diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah kutuk atas ingatan. Dan dalam bahasa kita, dapat diartikan sebagai hukuman penghapusan ingatan, yang merupakan sejenis hukuman. Di Roma kuno, ada hukuman untuk menghapus tokoh-tokoh tertentu, terutama para pengkhianat politik atau kaisar dari sejarah. Sebagai contoh, Kaisar Domitianus, yang dikenal sebagai kaisar yang melakukan penganiayaan Kristen yang sangat kejam pada akhir abad pertama, namanya tercatat dalam 10 penganiayaan besar. Kaisar seperti Domitianus dan Geta menerima hukuman damnatio memoriae, yaitu hukuman penghapusan ingatan. Hukuman ini lebih dari sekadar hukuman mati atau penyitaan harta. Ini adalah hukuman yang menghapus nama dan jejak orang tersebut sepenuhnya, menjadikannya seolah-olah tidak pernah ada. Ketika catatan sejarah dihapus, bagaimana reaksi generasi selanjutnya? Para sarjana di kemudian hari justru menjadi lebih penasaran karena penghapusan catatan itu dan melakukan penelitian lebih lanjut. Mereka bertanya-tanya, mengapa nama orang ini dihapus? Mengapa wajah orang ini dilenyapkan? Karena penelitian inilah, orang-orang ini justru menjadi lebih dikenal dan diingat oleh generasi selanjutnya. Dalam kasus damnatio memoriae, kutukan atas ingatan, kelupaan menjadi hukuman, dan melupakan menjadi kutukan. Namun apakah kelupaan, yaitu tindakan melupakan, selalu merupakan kutukan? Sebenarnya tidak selalu demikian. Belakangan ini, bahkan muncul istilah hak untuk dilupakan. Setelah memasuki era digital, kita semua hidup di zaman di mana segala sesuatu direkam selamanya. Zaman di mana kita tidak akan pernah dilupakan. Saya rasa saya adalah orang yang paling merasakan hal ini secara mendalam di antara semua yang ada di sini. Setelah menjadi pendeta utama, semua khotbah saya disimpan dalam bentuk video. Selama berkhotbah di gereja kita, sejujurnya saya tidak pernah sekalipun merasa puas dengan khotbah saya. Setiap kali selesai berkhotbah dan turun dari mimbar, saya tidak pernah berpikir, kali ini lumayan bagus. Melainkan, mengapa aku menyampaikannya seperti itu? Setiap kali selesai berkhotbah dan turun dari mimbar, saya selalu berpikir, bagian itu seharusnya kusampaikan seperti ini. Mengapa dibuat jadi serumit itu? Kalau saja ada waktu 2 jam lagi, aku pasti bisa mempersiapkannya lebih baik. Namun, khotbah-khotbah seperti itu pun semuanya tersimpan, dan siapapun dapat menontonnya kembali kapan saja. Sebagai seorang pendeta, saya merasa lebih membutuhkan hak untuk dilupakan itu daripada siapapun.
Tetapi menghapus video itu pun tidak akan membuat hati saya lega. Jadi saya menghibur diri dengan bertekad untuk mempersiapkan khotbah berikutnya dengan lebih baik. Dengan demikian, kita hidup dalam masyarakat di mana kelupaan menjadi mustahil. Oleh karena itu, kita justru mencoba mencari hak untuk melupakan, dan kita hidup di zaman di mana dilupakan tidak selalu menjadi kutukan, melainkan bisa menjadi berkat. Dalam nas hari ini pun, melupakan justru muncul sebagai berkat yang besar. Nas hari ini menampilkan bagaimana Yusuf melupakan. Melalui kelupaan ini, Yusuf mencapai impian sejatinya dan menghasilkan buah. Yusuf melewati gerbang yang disebut kelupaan untuk melangkah menuju kehidupan yang berbuah. Mari kita hidupkan Yusuf dalam nas hari ini dari sudut pandang melupakan dan berbuah. Yusuf menjadi Perdana Menteri. Lalu ia dikaruniai 2 anak laki-laki. Yusuf memberi nama kepada kedua anaknya ini, dan di dalam nama-nama itu terkandung refleksi atas kehidupannya, sebuah kilas balik atas perjalanan hidupnya. Nama anak sulungnya, Manasye, memiliki arti melupakan. Mari kita baca bersama nas hari ini, ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah baku. Yusuf menamai anak sulungnya Manasye. Kata Manasye berasal dari kata kerja Ibrani nasya, yang berarti melupakan atau tidak mengingat. Nama anak keduanya, Efraim, berarti menghasilkan buah. Mari kita baca bersama ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Alkitab terjemahan baru kita menerjemahkan nama Efraim dengan arti mendapat anak. Tetapi nama ini sesungguhnya berasal dari kata kerja Ibrani para, yang berarti berbuah. Dalam hidupnya, untuk menjadi makmur, yaitu untuk menghasilkan buah, ada satu jalan yang harus dilewati Yusuf untuk mencapai titik akhir itu. Jalan itu adalah jalan melupakan, yaitu kelupaan. Menghasilkan buah dan menjadi makmur adalah pekerjaan membangun. Namun, Alkitab mengatakan bahwa sebelum membangun, ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu menyingkirkan dan menghapus. Jika tidak dihapus dengan baik, kita tidak bisa membangun dengan baik. Jika kita membangun sesuatu tanpa menyingkirkan yang lama dengan baik, masalah akan selalu muncul. Itu seperti membangun rumah atau gedung di atas tanah yang fondasinya tidak disiapkan dengan baik. Hal yang sama berlaku saat kita akan mengisi makanan. Sebelum mengisi makanan, wadah itu harus dikosongkan dan dibersihkan terlebih dahulu. Karena itu, sebelum kita mengisi dan membangun, kita harus terlebih dahulu mengosongkan dan menghapus dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan memberikan anak sulung agar Yusuf dapat melupakan. Apa yang Tuhan buat Yusuf lupakan? Alkitab mencatat bahwa Tuhan membuatnya melupakan semua penderitaannya dan semua urusan di rumah ayahnya. Yusuf telah mengalami penderitaan yang mungkin hanya dialami oleh segelintir orang dalam sejarah manusia. Ia dijual sebagai budak dan kemudian bahkan dipenjarakan. Baik saat dijual sebagai budak maupun saat dipenjara, Yusuf tidak dipenjara karena dosa yang ia perbuat. Yusuf menderita bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena kecemburuan dan kebencian saudara-saudaranya, serta istri Potifar. Oleh karena itu, jika Yusuf tidak menangani penderitaan ini dengan baik, sisa hidupnya sama saja dengan keinginan balas dendam, pada lagi beriadat, pembalasan yang berdarah. Tuhan membuangkan penderitaan itu. Itulah sebabnya bagi Yusuf, melupakan bukanlah kutukan, melainkan berkat. Tuhan menghapus semua kenangan pahit, dan melaluinya, membukakan jalan baginya untuk dapat membangun, mendirikan, dan menghasilkan buah. Sebenarnya, orang sering bertanya seperti ini, bagaimana bisa melupakan dengan begitu mudah? Terutama, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh jemaat adalah tentang Ayub. Mereka bertanya, apakah Ayub bisa melupakan semua yang telah terjadi hanya karena ia diberkati setelah penderitaannya? Karena keluarganya dipulihkan dan keuangannya membaik? Anak-anaknya meninggal. Apakah itu bisa begitu saja dilupakan? Apakah itu bisa menjadi kebahagiaan di kemudian hari? Saya sebenarnya cukup sering menerima pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya menjawabnya? Ketika menerima pertanyaan seperti itu, saya biasanya menjawab, mengapa Anda menanyakannya kepada saya? Anda seharusnya bertanya kepada Ayub. Sejujurnya, saya pun pernah berpikir, apakah peristiwa-peristiwa yang begitu menyakitkan dan menusuk tulang itu bisa dilupakan hanya karena seseorang menerima berkat di kemudian hari? Anak-anak yang telah meninggal, apakah bisa dilupakan hanya karena nanti lahir lagi anak sejumlah yang sama? Orang tua katanya mengubur anak-anak mereka di dalam hati. Apakah itu mungkin?
Saya tidak tahu jawabannya, tetapi saya rasa saya bisa mendekati jawaban itu seperti ini. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang dahsyat dan mengalami keagungannya yang begitu kuat, kita akan merasakan bahwa keberadaan aku ini menjadi semakin kecil, sangat-sangat kecil, hingga hampir lenyap. Saat berdoa atau tenggelam dalam hadirat Tuhan yang dahsyat itu, kita akan merasakan keberadaan aku ini, aku yang selama ini kita pegang dengan keras kepala, menjadi semakin kecil hingga akhirnya lenyap. Perasaan dan pikiran yang saya rasakan sebelumnya, yang biasanya terasa begitu besar, ketika saya masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan, rasanya menjadi sangat memuakkan. Rasanya seperti akan segera muntah. Dan memang, di dalam hadiratnya itu, orang bisa benar-benar muntah. Dalam keadaan seperti itu, kita akan merasakan dan menyadari bahwa tidak ada yang berarti selain Tuhan. Jika demikian, saya pikir saat itulah kita mungkin bisa memahami hati Ayub. Karena ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu, rasanya seperti sebuah dunia dengan dimensi yang sama sekali berbeda dari dunia yang kita tinggali sekarang ini terbuka. Mungkin inilah dimensi yang dimaksud Yesus ketika ia berkata bahwa di surga tidak ada lagi kawin mengawinkan. Sangat sulit untuk menjelaskan hal ini dengan kata-kata. Tetapi jika Anda mengalaminya sendiri, Anda akan merasakan, ini dia! Ketika kita mengalami keagungan Tuhan yang dahsyat, hadirat Tuhan yang begitu kuat itu, perasaan yang muncul pertama kali adalah diri kita sendiri terasa sangat memalukan dan sangat hina. Bukan hanya hal-hal yang kita banggakan, tetapi juga hal-hal yang kita anggap sulit. Kita akan merasa, hanya karena hal sekecil itu aku merasa sulit. Semua itu sejujurnya menjadi memalukan. Sangat, sangat memalukan. Ketika berdiri di hadapan Tuhan, kita akan merasakan, apakah aku membanggakan hal ini? Apakah aku merasa sulit karena hal ini? Apakah aku berkata tidak bisa karena hal ini? Dengan perasaan seperti itu, kita mengalami betapa memalukannya diri kita sendiri. Saya menduga, mungkin Ayub merasakan hal itu. Setelah merasakannya, ia mungkin hanya melemparkan segalanya ke hadapan Tuhan, hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Hal-hal yang aku lekatkan, yang aku genggam, yang aku pegang, semuanya itu diserahkan sepenuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan dan cara pandangnya. Dalam dimensi itu, kesedihan dan emosi yang saya rasakan akan terasa berbeda. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga sukacita akan terasa dalam dimensi yang berbeda. Mungkin pada saat itulah Ayub mengaku, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin dari sudut pandang inilah kita dapat memikirkan tentang kelupaan dan melupakan yang seperti itu. Satu lagi pengalaman saya tentang melupakan. Ayah saya meninggal dunia saat saya belajar di luar negeri. Pada hari Minggu pagi waktu Jerman, saya menelepon ayah saya yang berada di rumah sakit, dan saya mendengar suaranya berkata, "Kamu pasti sangat terkejut." Saya mendengar suara ayah saya yang justru mengkhawatirkan saya dari ranjang rumah sakit. Pada akhirnya, suara yang saya dengar melalui telepon itu menjadi suara terakhir ayah saya. Saya sudah mendengar kabar bahwa beliau dalam kondisi kritis, dan saya berencana pulang pada hari itu. Saat itu saya melayani di sebuah gereja di Frankfurt, dan setelah ibadah, dalam perjalanan ke bandara Frankfurt, angin bertiup begitu kencang, sangat kencang. Saya bahkan berpikir apakah pesawat bisa terbang. Entah bagaimana, pesawat itu terbang, dan saya tiba di Korea pada hari Senin pagi. Dari stasiun Seoul, saya naik kereta api menuju ke kota asal saya. Di perjalanan, saya membuka laptop dan menyalakan aplikasi pesan bernama Nate On saat itu. Lalu, sebuah pesan masuk dari seorang junior di gereja. Pesannya berbunyi, "Kak, bagaimana ini?" Begitulah, di dalam kereta menuju Daegu, saya mendengar kabar bahwa ayah saya telah meninggal dunia, tidak menunggu saya. Jika diperkirakan waktunya, itu terjadi saat saya dalam perjalanan ke bandara di Jerman, saat angin bertiup sangat kencang. Berbagai macam pikiran muncul. Saya sebenarnya bisa membeli tiket dan pulang lebih awal, tetapi saya bersikeras untuk tetap melayani pada hari Minggu. Saya pikir seorang pelayan Tuhan seharusnya begitu. Karena kekeras kepalaan itu, saya tidak bisa mendampingi ayah saya di saat-saat terakhirnya. Karena itu, selama upacara pemakaman, saya bahkan tidak bisa menangis. Sebenarnya, saya sedang menghukum diri saya sendiri. Kamu tidak berhak menangis. Setelah pemakaman, saya kembali ke Jerman. Lalu ayah saya terus-menerus muncul dalam mimpi saya. Isi mimpinya selalu tentang ayah saya yang meninggal dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang saya mengangkat jenazahnya yang membengkak karena tenggelam di air. Terkadang ada kebakaran atau kecelakaan.
Ketika saya bermimpi seperti itu, saya akan terbangun dengan kaget sambil menangis. Sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin itu adalah cara seorang anak yang tidak bisa mendampingi ayahnya di saat terakhir untuk berpisah. Mungkin emosi yang tidak bisa saya luapkan dengan menangis di pemakaman menumpuk dan keluar dengan cara seperti itu. Masalahnya adalah, setiap kali ayah saya muncul dalam mimpi, selalu saja terjadi hal yang tidak baik. Entah terjadi kecelakaan mobil atau saya kehilangan dompet. Hari setelah bermimpi seperti itu, selalu saja terjadi hal yang tidak baik. Karena itu terus berulang, akhirnya pada hari setelah saya bermimpi seperti itu, saya bahkan tidak bisa keluar rumah. Saya tidak bisa pergi keluar dan hanya tinggal di rumah. Karena saya sangat takut akan terjadi kecelakaan lagi. Lalu suatu hari, ayah saya tidak lagi muncul dalam mimpi saya. Samar-samar jika saya menghitung mundur waktunya, saat itulah anak kedua saya lahir. Saya menyalahkan diri sendiri sebagai orang berdosa dan berpikir, kamu tidak boleh bahagia. Kamu tidak punya hak untuk bahagia. Kamu juga tidak boleh menangis. Kamu tidak punya hak untuk menangis. Pada saat itulah, Tuhan memberi saya anak kedua. Anak itu membuat saya tersenyum lagi, dan membuat saya melupakan hal-hal yang tak terlupakan. Akhir-akhir ini, dia memang suka tidak menurut. Tetapi bagi saya, anak itu sudah membalas semua baktinya seumur hidup sejak ia lahir. Anak yang sangat saya syukuri. Dalam kehidupan Yusuf pun, kelupaan ini penting. Karena melalui kelupaan ini, Yusuf melangkah menuju kehidupan yang berbuah. Seandainya Yusuf tidak melupakan hal-hal yang telah ia lalui, seandainya ia tidak bisa melupakan, ia mungkin tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Seandainya ia tidak melupakan kenangan pahit di Mesir, luka yang begitu dalam di rumah ayahnya, bagaimana Yusuf akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, kekuasaan sebagai Perdana Menteri. Seandainya ia tidak bisa melupakan dengan baik, Yusuf mungkin akan pergi ke rumah Potifar terlebih dahulu, setelah menjadi Perdana Menteri. Lalu ia mungkin akan berkata, dulu saat aku menjadi budak, engkau adalah tuanku, tetapi sekarang, kau adalah Perdana Menteri. Bukankah aku atasanmu? Dan mungkin, ia akan membalas dendam dengan kejam kepada Potifar dan istrinya, bukan? Karena ada Manasye, ia dapat melupakan dengan baik. Karena ada Efraim, ia dapat menjalani kehidupan yang berbuah sejati. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan dengan berkat untuk dapat melupakan dengan baik. Dan saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda menjalani kehidupan yang menghasilkan buah yang melimpah. Jemaat yang terkasih, kehidupan Yusuf dapat diringkas sebagai melupakan dan berbuah. Namun, melupakan dan berbuah ini bukan hanya ringkasan kehidupan Yusuf. Melupakan dan berbuah ini juga merupakan pengakuan iman Yusuf. Mengapa demikian? Karena melalui melupakan dan berbuah, Yusuf sedang mengakui siapa? Ia sedang mengakui Tuhan. Mari kita baca sekali lagi ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua, diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat dalam negeri kesengsaraanku. Amin. Saat menjelaskan nama kedua anaknya ini, Alkitab dengan jelas menyatakan siapa subjek yang memungkinkan hal itu terjadi. Siapa yang melakukannya. Terkait dengan melupakan, Yusuf tidak melupakan semua penderitaannya, karena ia berusaha untuk melupakan. Yusuf mengaku, Allah telah membuat aku lupa. Dan dengan menamai anak sulungnya Manasye, ia mengakui Allah yang telah membuatnya melupakan semua penderitaan itu. Demikian pula terkait dengan berbuah, yaitu kemakmuran, Yusuf tidak menghasilkan buah itu dengan sendirinya. Ia tidak menjadi makmur dengan sendirinya. Yusuf mengaku, Allah membuat aku mendapat anak. Dengan menamai anak keduanya, Efraim, ia mengakui Allah yang telah membuatnya berbuah. Allah yang telah membuatnya makmur. Hal terpenting untuk dapat menjalani kehidupan yang bisa melupakan dan berbuah adalah ini. Kehidupan yang menjadikan Allah sebagai subjek. Kehidupan yang mengakui bahwa Allah yang telah melakukannya. Kehidupan di mana Allah yang memimpin dan menuntun hidup kita. Inilah sumber kekuatan untuk kehidupan yang bisa melupakan dan berbuah. Hidup kita haruslah hidup di mana Allah yang membuat kita lupa tampil sebagai subjek. Hidup kita haruslah hidup yang berpusat pada Allah yang membuat kita berbuah. Hidup kita haruslah hidup yang tahu bagaimana melihat ke belakang dan mengakui semua ini adalah karya Allah. Barulah saat itu, melupakan dan berbuah dapat menjadi berkat yang sejati. Jemaat yang terkasih,
Kini saya akan mengakhiri khotbah ini dan memberikan tantangan bagi Anda sekalian terkait tema melupakan dan berbuah ini. Di hadapan Allah yang memberikan berkat untuk melupakan, yes, sugren. Kebiasaan-kebiasaan yang masih belum bisa kita tinggalkan meskipun sudah menjadi orang percaya. Nilai-nilai yang kita miliki sebelumnya. Kekeras kepalaan yang kita genggam erat sambil berkata, yang lain boleh dibuang, tapi yang ini tidak boleh. Allah ingin kita membuangnya. Karena untuk membangun, harus ada yang dihapus. Untuk mengisi, harus ada yang dikosongkan. Kita ingin membangun, tetapi tidak terbangun. Kita ingin mengisi, tetapi tidak terisi. Itu karena kita tidak bisa membuang terlebih dahulu, dan tidak bisa mengosongkan terlebih dahulu. Dan mari kita lihat ke depan, pada hal-hal yang harus dibangun dan diisi. Kebiasaan-kebiasaan iman yang belum terbangun dengan baik. Hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang masih belum terisi dengan sempurna. Kehidupan ibadah kita, yang pada suatu saat runtuh karena kemalasan dan kelalaian. Doa subuh, doa pribadi, pertemuan kelompok sel, pelayanan, dan berbagai bidang pelayanan lainnya. Mari kita periksa apakah ada bagian yang runtuh dalam diri kita. Dan saudara-saudari, mari kita bangun kembali. Memasuki minggu yang baru ini, bersama Allah yang membuat kita melupakan dan berbuah. Semoga kita semua menjadi jemaat yang mengosongkan apa yang perlu dikosongkan, membuang apa yang perlu dibuang, mengisi apa yang perlu diisi, dan membangun apa yang perlu dibangun. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Mari kita pandang kepada Allah yang membuat kita lupa. Mari kita pandang kepada Allah yang membuat kita berbuah, yang membuat kita makmur. Kiranya minggu ini menjadi minggu di mana kami mengosongkan apa yang perlu dikosongkan, membuang apa yang perlu dibuang, serta mengisi dan membangun kembali apa yang perlu diisi dan dibangun. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ketika kami melihat ke belakang, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau memberikan berkat untuk melupakan, dan Engkau memberikan anugerah untuk berbuah. Kiranya kami dapat berjalan bersamamu dan menjalani hidup di mana Engkau tampil sebagai subjek dalam setiap saat kehidupan kami, dan sebagai Tuhan dalam setiap situasi hidup kami. Tunjukkanlah kepada kami apa yang harus dibuang dari hidup kami, apa yang harus disingkirkan dari hidup kami, agar kami dapat membuangnya dan mengosongkannya dengan baik. Dan berikanlah kami pengertian tentang apa yang harus diisi dalam hidup kami, apa yang harus dibangun dalam hidup kami, agar kami dapat membangun kembali apa yang telah runtuh dan melangkah lebih dekat kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin.